be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Gateway. Langsung saja kita bahas ya. Nah, Internet Gateway adalah perangkat berupa router, firewall atau server yang dikonfigurasikan khusus yang menghubungkan jaringan internal atau LAN ke jaringan eksternal yakni internet. Nah, fungsi utamanya adalah meneruskan paket data antara jaringan private dan jaringan public, sekaligus melakukan terjemahan alamat atau disebut dengan NAT ya, agar alamat IP internal yang biasanya bersifat private dapat dikenali di internet. Gateway juga sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti firewall untuk mencegah akses tidak sah. Saya ambil contoh penerapannya yaitu pada router bisnis, misalnya router Cisco Integrated Service yang menghubungkan fungsi routing, NAT, dan firewall. Kemudian ada perangkat modem atau router dari ISP, itu digunakan di rumah atau di kantor kecil untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Dan ada juga server Linux, itu sebagai gateway, kemudian dikonfigurasikan menggunakan IP tab gitu kalau nggak salah. Kemudian untuk menjalankan NAT dan firewall, idealnya itu untuk skala menengah hingga besar, seperti itu ya. Lanjut, kemudian ada konfigurasi NAT. Nah, NAT sendiri memiliki singkatan Network Address Translation, yaitu adalah teknik dalam jaringan komputer yang memungkinkan penerjemahan alamat IP dari suatu jaringan ke alamat IP di jaringan lain. Secara umum NAT itu digunakan untuk di sini ada 3 ya, yaitu menghubungkan jaringan private ke internet, meningkatkan keamanan jaringan, dan menghemat pengguna alamat IP. Jadi untuk tahapan konfigurasi NAT ini yaitu identifikasi interface. Jadi kita tuh tentukan interface mana yang masuk ke jaringan internal, yaitu biasanya itu ditandai sebagai IP NAT inside, dan interface yang menghadap ke internet ditandai sebagai IP NAT outside ya. Kemudian tentukan jenis NAT-nya ya. Jadi statistik NAT-nya itu satu IP private dipetakan ke satu IP publik secara tetap. Kemudian alamat private dipetakan ke kumpulan alamat publik secara dinamis. Kemudian banyak alamat private berbagi satu alamat publik dengan membedakan nomor port, sering disebut NAT overload ya. Untuk verifikasi konfigurasinya yaitu gunakan perintah seperti show IP NAT translation untuk memastikan aturan NAT berjalan dengan baik. Kemudian uji konektivitas dari perangkat internal ke internet. Kemudian untuk optimasi dan expansion, yaitu atur pengecualian untuk lalu lintas tertentu, misalnya VPN, agar tidak ternat ya. Pastikan aturan NAT tidak saling tumpang tindih dan sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan, seperti itu. Selanjutnya ialah konfigurasi WAN. WAN itu singkatan dari Wide Area Network ya, merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa lokasi geografis yang berjauhan. Dalam konteks konfigurasi router, bagian WAN adalah interface yang menghubungkan jaringan lokal ke internet atau jaringan luar lainnya.
Tahapan konfigurasi WAN itu sendiri itu pengaturan IP address ya, jika ISP memberikan IP tetap. Nah, jika ingin mendapatkan IP secara otomatis, yaitu menggunakan DHCP dari ISP ya, menggunakan DHCP. Nah, DHCP sendiri banyak juga digunakan ISP untuk koneksi di broadband ya, atau broadband seperti itu, atau broadcast gitu. Jadi kemudian melakukan routing, dikonfigurasikan default route atau gateway ya, sehingga semua traffic yang tidak dikenal diarahkan melalui interface WAN. Kemudian kita pastikan dulu keamanannya ya, lalu pastikan ada firewall dan mekanisme proteksi pada koneksi WAN untuk menghindari ancaman dari luar, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada NAT tricks ya, beberapa trik dalam NAT untuk mengoptimalkan dan mengatasi permasalahan jaringan. Di sini saya ambil contoh, ada NAT hairpinning atau loopback, memungkinkan perangkat di jaringan internal mengakses layanan internal menggunakan alamat IP publik. Nah, hal ini berguna untuk menguji layanan dari dalam jaringan atau saat menggunakan nama domain yang menunjuk ke alamat publik. Jadi di sini itu memilih jenis NAT yang tepat, lalu gunakan static NAT untuk server yang harus selalu bisa diakses di luar. Kemudian terapkan pengecualian NAT atau untuk traffic tertentu seperti VPN agar tidak terjadi terjemahan alamat yang bisa menggunakan konektivitas. Ini ada optimasi tabel NAT juga, yaitu rutin bersihkan aturan NAT yang tidak terpakai. Yang tidak terpakainya kita itu harus bersihkan. Lalu pastikan urutan aturan NAT logis agar tidak terjadi konflik, seperti itu. Dan juga ada perapihan konfigurasi. Nah, perapihan konfigurasi adalah proses meninjau yang menyesuaikan pengaturan konfigurasi suatu sistem, perangkat lunak atau perangkat jaringan guna meningkatkan keamanan, kinerja, dan kestabilan operasional. Untuk perapihan konfigurasi sendiri itu selalu dokumentasikan setiap perubahan dan konfigurasi yang ditetapkan untuk memudahkan troubleshooting di masa yang akan datang ya. Kemudian bisa juga dengan backup konfigurasi, buat backup konfigurasi secara berkala untuk menghindari kehilangan pengaturan jika terjadi kegagalan perangkat, seperti itu. Jika kita gagal itu bisa di backup. Lalu bisa juga ini pembersihan aturan tidak terpakai. Jadi kita tuh bisa hapus atau beri komentar pada aturan yang sudah tidak digunakan untuk mengurangi kompleksitas dan potensi konflik. Lalu bisa juga pengujian. Jadi bisa dilakukan pengujian setelah perubahan konfigurasi untuk memastikan semua layanan berjalan normal, seperti itu. Dan juga ada ARP. ARP ini digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC pada jaringan lokal. Jadi ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, perangkat tersebut mengirim broadcast ARP untuk mengetahui alamat MAC yang terkait dengan IP tujuan. Jadi ARP ini itu tuh untuk mengecek saja ya sebenarnya, tapi saya jelaskan itu digunakan untuk membersihkan change ARP jika terjadi masalah, misalnya ARP spoofing atau alamat MAC yang tidak sesuai. Itu bersihkan change ARP dengan perintah sesuai, misalnya clear up change pada perangkat tertentu, seperti itu ya. Kalau mau melihat tabel ARP, gunakan perintah seperti ARP A pada Windows atau
show up pada perangkat jaringan Cisco. Seperti itu. Change untuk membersihkan change arc gitu. Jadi kesimpulannya yaitu Internet Gateway merupakan pintu gerbang antara jaringan internet internal dan internet yang dilengkapi dengan fungsi NAT dan firewall. Kemudian konfigurasi NAT itu memerlukan identifikasi interface, pemilihan jenis NAT, serta pengaturan dan verifikasi aturan terjemahan alamat. Jadi pengetahuan mendalam tentang masing-masing komponen ini membantu administrator jaringan dalam merancang, mengkonfigurasi, dan memelihara jaringan yang aman serta efisien. Baik, itu saja yang saya jelaskan pada video ini. Atau sayanya itu ada salah di penjelasan tersebut, karena saya ini masih tahap belajar. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.